Semuanya, perkenalkan nama saya Sagara Langabunga Paramahita. Dan di video esai kali ini kita akan melihat lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita sebagai generasi yang chronically online atau yang bahasa kerennya bisa disebut dengan masyarakat virtual yang cenderung lebih mengedepankan aspek visual karena pengalaman indrawi kita itu seringkali didominasi oleh apa yang kita lihat, terutama di konteks dunia virtual ini di media sosial. Salah satu media sosial yang akan kita bahas kali ini adalah TikTok. Saat ini Indonesia mendapatkan peringkat sebagai pengguna TikTok terbesar keempat di dunia dengan sekitar 50 juta pengguna aktif. Dan di video ini kita akan membahas mengenai subkomunitas yang ada di dalamnya. Subkomunitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai kelompok yang menyajikan pengalaman dalam lanskap visual tertentu dengan temanya masing-masing. Biasanya mereka dibungkus dengan narasi estetik atau memiliki nama bla 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 core, misalnya Dark Academia Core atau Cottage Core dan sebagainya. Lebih dalam lagi kita akan melihat mengenai bagaimana subkomunitas tersebut menjadi acuan identitas dan mengkonstruksi identitas bagi beberapa individu yang tergabung dalam masyarakat online di TikTok dan relasinya dengan konsumerisme. Pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai TikTok's aesthetic, terutama mengenai subkomunitas yang ada dalam TikTok's aesthetic. Mungkin kita sering mendengar kata cottagecore atau coquette yang belakangan ini sering dibicarakan. Subkategori dari estetik ini merupakan jenis konten yang juga digemari oleh komunitas-komunitas tertentu sesuai dengan temanya. Seperti Dark Academia dengan segala buku, perangkat kuno, dan warna hitam, coklat gelap, dan jingga yang mendominasi. Mayoritas netizen melabeli estetik gaya Dark Academia sebagai old school and intelligent aesthetic pada kolom komentarnya. Selain Dark Academia, konten berisi perempuan yang nampaknya dari kelas menengah atas yang sedang melakukan skincare atau kegiatan rutinitas lainnya dengan tagar Vanilla Girl Core atau Clean Girl menjadi konten estetik yang kerap berseliweran di aplikasi TikTok sebagai media sosial dengan banyak pengguna. Kurang lebih itu gambaran mengenai estetik di aplikasi TikTok. Dan sekarang kita memasuki pembahasan mengenai identitas dan bagaimana estetik itu berkontribusi pada pembentukan identitas virtual pada komunitas-komunitas tertentu sebagai masyarakat TikTok. Hal tersebut nampak dari beberapa content creator yang mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari suatu estetik, seperti bagian dari Dark Academia, bagian dari Cottagecore, atau bagian dari Vanilla Girl. Dan konten-kontennya tidak jauh dari niche estetik tersebut. Suatu artikel ilmiah berjudul The Aesthetic Self, The Importance of Aesthetic Taste in Music and Art for Our Perceived Identity, karya Fingerhut dan kawan-kawan, kan bahwa the most obvious example come from music youth subcultures such as goth, punks, deadheads are conceptualized as contributing to identity. Mungkin pada saat itu identitas dapat dilihat dari suatu jenis subkultur yang diikuti oleh individu. Namun kali ini di konteks TikTok ini, estetik itu dapat dilihat sebagai subkultur yang mengidentifikasikan identitas virtual seseorang. Perbedaannya terletak di situ. Kalau di artikel ini, subkultur seperti goth, punks, dan sebagainya itu mendefinisikan suatu identitas dari individu dan menentukan karakteristik mereka. Pada masyarakat TikTok, tipe-tipe estetik seperti Vanilla Girl Core, Cottagecore, dan sebagainya itulah yang menjadi
Suatu konsep yang diambil untuk menentukan identitas diri dan karakteristik seorang individu yang ingin tergabung dalam estetik tersebut. Pendapat ini didukung oleh tulisan Eliza Block yang menyatakan bahwa aesthetic is something to categorize our own identities by. Karena video-video bertajuk suatu tipe estetik tertentu memiliki aspek kuat berupa visual, pada TikTok, konsep identitas estetik tertentu itu kuat dalam aspek visualnya. Hal tersebut nampak dari video bertajuk Cottagecore memiliki color tone hijau, erat dengan dedaunan dan tumbuh-tumbuhan, dan seorang perempuan dengan baju layaknya peri dan umumnya mengenakan bandana. Sedangkan Dark Academia memiliki tajuk konten yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Berbeda dengan Vanilla Girlcore dengan warna putih yang mendominasi. Konsep dari estetik tersebut membentuk komunitas yang sering kita lihat dari kolom-kolom komentar. Banyak pengikutnya, banyak yang setuju akan suatu video dengan estetik tertentu, menandakan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang mengikuti estetik tersebut. Aspek visual sangat kuat jika kita membayangkan estetik-estetik ini, sehingga hal tersebut berimplikasi pada bayangan mengenai benda-benda dan komponen-komponen material tertentu yang kerap ditemukan di video tipe estetik tertentu. Misalnya Vanilla Girl dengan make up, latte, topi berwarna coklat muda, dan baju-baju yang rata-rata warnanya putih, serta botol minum Stanley Cup itu. Aspek material dari pembahasan mengenai estetik mengarahkan kita kepada pembahasan ketiga, yaitu tentang konsumerisme. Mungkin kita tidak terbayang harus mengeluarkan berapa uang untuk membeli barang-barang hanya demi bisa menyesuaikan diri dengan suatu identitas pada konsep estetik tertentu, seperti ya perintilan-perintilan kecil seperti pakaian, terutama dekor kamar atau make up. Hal tersebut berimplikasi pada sikap konsumtif yang tinggi pada pengguna TikTok, khususnya pada pihak-pihak yang ingin fit in ke estetik-estetik tersebut demi bisa memenuhi suatu identitas virtual yang mereka inginkan. Dari situ, perusahaan-perusahaan mulai melakukan endorsement kepada influencer untuk mempromosikan produk mereka sesuai dengan tema video yang dibuat oleh influencer tersebut. Penonton yang awalnya hanya mengonsumsi konten, kini mereka juga mengonsumsi barang yang dikontenkan. Munculnya TikTok Shop juga mendukung para content creator untuk menjadi afiliator. Dengan audiens yang banyak dan taat, mereka juga bisa makin memperkaya diri dari situ. And that's how companies and influencer capitalize our identity. Pada akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan. To summarize all of this thing, kita dapat menyimpulkan bahwa identitas lewat narasi estetika itu dimanfaatkan oleh influencer dan perusahaan. Dan dalam fenomena ini, mereka mendefinisikan identitas atau aesthetic core itu tadi itu lewat material atau benda-benda yang menempel pada seseorang. Misalnya dia pakai baju apa, itu kelihatan seperti Dark Academia girl atau boy banget ini, dan hal-hal semacam itu didefinisikan oleh benda dan bukan hal-hal yang tak terlihat, misalnya hobi atau personality traits atau hal-hal yang tidak didefinisikan dengan benda. Dan pada kasus materializing identity ini, it leads us to be the consumer and adapt to the consumer's behavior. Jadi kita didesain sebagai consumer yang mengadaptasi ide-ide tentang estetik itu sebagai bagian dari identitas kita. Oleh karena itu,
Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kapitalisasi identitas di TikTok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.